Baiklah anak sekalian, kita akan lanjut pada video yang ketiga pada bab memperkukuh persatuan kesatuan, di mana kita akan bahas paling krusial, ya, yaitu keunggulan, faktor pendorong dan penghambat persatuan. Ada tiga. Yang pertama, keunggulan negara Indonesia itu apa? Yang kedua, faktor pendorong persatuan itu apa? Yang ketiga, materi terakhir adalah faktor penghambat. Yang pertama, kita akan bahas mengenai faktor-faktor atau keunggulan Indonesia. Kita akan lihat di halaman 188. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa diantaranya adalah 1. Jumlah dan potensi penduduk yang sangat besar. Menempati urutan yang keempat setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Penduduknya banyak. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan tersebut tidak dijadikan bangsa Indonesia menjadi cerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan diri menjadi bangsa yang besar. Beda boleh, namun tidak dibeda-bedakan. Berikutnya, yang ketiga memiliki konsep wawasan Nusantara, di mana dalam wawasan Nusantara merupakan kesatuan yang bulat dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Di dalamnya ada letak geografis, ada kekayaan alam, ada kemampuan penduduk. Yang keempat, beberapa keunggulan kita adalah kita punya semangat Sumpah Pemuda yang merupakan jiwa dan kalbu bangsa Indonesia untuk sama-sama memahami bahwa kita menjadi satu pemuda atau pemudi yang merupakan satu kesatuan dalam memperoleh kemerdekaan tahun 28 maupun dalam mengisi kemerdekaan seperti zaman atau situasi sekarang ini. Dan yang kelima, kita memiliki tata krama atau krama tamahan. Punya aturan sebagai negara timur yang ramah, yang dikenal oleh bangsa lain sebagai bangsa yang ramah, yang sopan. Meskipun pada akhir-akhir ini kita mendengar ada kerusuhan, kerusakan, bahkan berbagai macam hal, namun tidak melunturkan citra kita sebagai negara yang ramah, negara yang memiliki tata krama dan sopan santun sebagai bangsa yang beradab. Yang berikutnya, yang ke-6, kita punya letak wilayah strategis, di mana kita ada di posisi silang yang merupakan keuntungan bahwa segala sesuatu masuk ke wilayah Indonesia itu sangat mudah. Informasi dari negara lain sangat mudah karena posisi kita yang strategis dalam perairan internasional. Juga kita punya aturan-aturan yang sangat strategis, yang sangat menguntungkan pada persatuan bangsa Indonesia, dan itu merujuk kepada archipelagic state atau negara kepulauan yang merupakan satu kesatuan. Berikutnya kita punya yang ketujuh, keindahan alam yang sangat eksotis yang tidak diragukan lagi, bahkan memiliki keindahan di alamnya, pegunungan maupun laut yang sangat luar biasa. Kita bisa menikmati sebagai bangsa. Sebelum kita mengalahkan negara lain, kita harus mengerti ya, kita punya kekayaan alam dan punya keindahan yang luar biasa. Yang berikutnya, yang ke-9 atau 8, kita punya keajaiban dunia yang pernah kita kenal. Ada Candi Borobudur, bahkan ada
keajaiban Komodo menjadi sorotan dunia, itu menjadi keunggulan Indonesia. Berikutnya kita juga punya wilayah yang sangat luas. Ada 5.193.250 km persegi yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. Luar biasa. Selain itu juga kita punya tanah yang subur. Jadi punya iklim atau musim yang luar biasa. Ada musim kemarau dan penghujan. Di mana kemarau seringkali kita nikmati panas, penghujan cukup dingin. Namun belakangan ini kita menikmati akibat dari kemarau sering terjadi kebakaran. Akibat dari musim penghujan banyak daerah yang mengalami banjir. Itu yang pertama faktor keunggulan kita. Berikutnya ada faktor pendorong persatuan kesatuan. Faktor pendorong kita lihat. Yang A ada faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib sepenanggungan. Sejarah kita pernah jajah ratusan tahun oleh negara asing. Yang B, keinginan untuk bersatu sebagai dinyatakan dalam siswa muda. Kita punya semangat waktu pendorong persatuan yang mengilhami bangsa Indonesia hingga sekarang ini. Yang C, kita punya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Cinta bangsa, cinta tanah air, sehingga merupakan modal atau faktor pendorong. Yang ke D, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini juga kita sikapi sebagai sesuatu yang faktor pendorong. Yang ke E, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang 45 dalam warna putih atau kebangsaan Indonesia Raya, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dan yang F, adanya simbol kenegaraan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang G, pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Itu antara lain, masih banyak lagi yang bisa kita lihat, namun kita batasi situ saja. Nanti kalau kita teruskan bisa luar biasa banyaknya. Berikutnya kita akan masuk ke faktor penghambat yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini penting kita tahu supaya kita sadar bahwa ada yang menghambat adanya persatuan kita. Yang pertama adalah kebinekaan keberagaman pada masyarakat. Bermacam-macam atau beragam-ragam itu menimbulkan menjadikan penghambat. Karena di dalamnya kurang adanya toleransi. Dengan toleransi kita akan bisa cegah. Keberagaman dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya persatuan kedaerahan yang berlebihan, dan memicu konflik antar daerah atau antar suku. Yang berikutnya, geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakter yang berbeda. Kondisi dapat makin melemah persatuan kesatuan atau menimbulkan ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Dan hasil-hasil pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, C, munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme adalah merupakan sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal ini apabila tidak diatasi akan memperlemah persatuan kesatuan. Ini juga berbahaya. Yang kedua, melemahnya nilai-nilai budaya bangsa. Budaya bangsa melemah akibat terjadinya perkembangan teknologi yang mengarah pada budaya asing yang datang bertubi-tubi, bahkan terus-menerus sampai masuk ke dalam genggaman kita lewat HP yang menyebabkan budaya kita tergerus sehingga tidak bisa bertahan. Akibatnya kita dijajah secara budaya oleh bangsa lain. Apalagi kelompok generasi muda harus
tanggap dan sadar bahwa kita punya lawan budaya asing yang sangat kental dan kebitan. Berikutnya yang sangat diperhatikan adalah pembangunan yang dirasa tidak merata. Pembangunan yang dilihat hanya wilayah terpusat di kota-kota besar, khususnya di ibu kota, mungkin akan merasa maju dan kota-kota besar di Indonesia, namun di daerah pelosok tanah air yang belum terjangkau akan merasa ketinggalan, tertinggal, dan ditinggalkan. Ini juga berbahaya sehingga mengakibatkan kesatuan akan tercoreng oleh keadaan yang semacam itu. Terus yang berikutnya adalah bagaimana perilaku yang menunjukkan sikap kita di dalam menggalang persatuan kesatuan. Kita sebagai generasi muda adalah wajib untuk menjaga dan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia dengan beraneka ragam. Jangan sampai beraneka ragam menjadi penghambat untuk terjadinya persatuan kesatuan bangsa. Selanjutnya, menjaga keutuhan NKRI yang menjadi kewajiban setiap bangsa melalui kegiatan nasional, sosial maupun bersifat yang lingkup kecil. Jadi di sekolah kita bisa menjunjung tinggi nilai persatuan, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, jiwa persatuan, demokratis, bahkan musyawarah serta berkeadilan seperti yang dirumuskan dalam Pancasila. Ini harus selalu digaungkan sehingga nilai-nilai Pancasila kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keutuhan negara. Nilai Pancasila dijadikan amalan, menjadi membumi dan juga menjadi lifestyle sehingga Pancasila dipraktekkan dalam kehidupan sehari bukan hanya dihafalkan, namun dipraktekkan lewat kehidupan hari di masyarakat dan di pribadi masing-masing sehingga timbul ramah tamah, saling menghormati, menghargai, bahkan terjadi keseimbangan di mana saja, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, bahkan bangsa dan negara Indonesia. Demikian materi kita pada saat ini, 3 video. Berikutnya masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa keunggulan bangsa Indonesia? Yang kedua, apa faktor pendukung dan menghambat persatuan bangsa Indonesia? Yang pertama, apa keunggulan? Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat persatuan? Yang ketiga, bagaimana cara kita memupuk persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terjadi disintegrasi di antara warga maupun masyarakat Indonesia. Demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya dalam rangka menambah pengetahuan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih.